jangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku
Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Hira-mara-maya sen. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagimu, Allah yang ku percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, be glorified. Haleluya. Roh Kudus mengalir, urapannya mengalir. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih buat perkenanan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini persembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai dengan berakhirnya. Roh Kudus berotoritas sebebas-bebasnya di tempat ini. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Kami pulang dari tempat ini bawa sukacita yang baru, bawa sorak-sorai yang baru, bawa berkat yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami siap untuk menyembah Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan di dalam satu nama yang hidup, nama Yesus Kristus, nama yang menjadi Tuhan, nama yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua Bapak Ibu yang percaya boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab kita percaya bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Ada amin. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita hari ini. Haleluya.
Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Amin. Kalau hari ini kita menabur, kita pasti akan menuai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jemaat Tuhan, haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang benar. Amin. Dia yang menjadi kota benteng, dia yang menjadi perlindungan buat setiap kita. Haleluya. Boleh tepuk tangannya. Sama-sama kita katakan, Engkau gunung batuku. Engkau gunung batuku dan Engkau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku.
kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah memandang rupa kami. Engkau Tuhan yang tidak memandang harta kami. Ini hati kami Tuhan. Hati yang penuh dengan penyembahan. Hati hamba Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kami bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, Engkau tulus menerima kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, Canada, yes, yes, Lord, Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah memandang rupa kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak memandang harta kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan kalau kami hidup Tuhan, kami hanya hidup untuk Engkau Tuhan. Hati kami tetap memandang Engkau Tuhan. Mata kami tetap melihat Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan. Engkau yang menjadi kebenaran buat setiap kami Tuhan. Engkau yang menjadi kebenaran setiap kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Engkau memberikan kami hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku
kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu. Selama ku hidup, ku mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami, Engkau menyediakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat segala berkat yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang memelihara hidup kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau yang menuntun kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami dalam kami belajar kebenaran firman-Mu siang hari ini. Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Semua yang siap dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik. Amin. Ya, siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema prinsip menabur menuai. Ya, diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Ya. Bapak Ibu boleh menyimak dari multimedia. Saya bacakan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan.
Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ya akan selalu ada prinsip yang namanya menabur menuai. Ya, akan selalu ada hukum yang tidak bisa kita hindari. Ya, orang yang menabur pasti menuai. Ya, orang yang menabur hal-hal yang buruk akan menuai hal-hal yang buruk juga. Orang yang menabur hal-hal yang baik akan menuai hal-hal yang baik juga. Ya, ini adalah hukum yang tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Baik itu dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu dalam hal-hal rohani, ya, apapun yang kita tabur, kita pasti menuai. Ya, seperti di Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, ya, apa yang kita alami itu seringkali taburan dari apa yang sudah kita lewati. Apa yang kita tabur di masa lalu. Ya. Hukum ini berlaku. Firman Tuhan berkata selama bumi masih ada, ya, hukum menabur dan menuai ini akan selalu ada. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Apa yang kita tabur dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita menabur hal-hal yang baik? Apakah kita menabur hal-hal yang tidak baik? Apa yang kita tabur dalam kehidupan kita? Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana kita menabur, kita perlu tahu, ya, apa kata firman Tuhan tentang prinsip menabur dan menuai. Ya, menabur itu adalah sebuah tindakan iman, Bapak Ibu Saudara. Menabur adalah sebuah tindakan iman. Contohnya adalah janda Sarfat. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku supaya barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara, waktu saya ngerenungin ayat ini, ya Tuhan itu sebenarnya bukan sedang menolong Elia. Tuhan itu sebenarnya sedang menolong janda Sarfat. Kalau hanya untuk memberi makan Elia, Tuhan punya banyak cara. Ya, di 1 Raja-Raja 17 ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kalau hanya untuk memberi Elia makan, Tuhan punya banyak cara. Burung gagak aja diperintahkan Tuhan untuk memberi Elia makan. Ketika saya ngerenungin perikop ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu janda Sarfat ini sedang mengalami sebuah krisis. Dia hanya punya makanan terakhir buat dia dan anak-anaknya. Habis makan itu dia mau mati, udah gak ada yang dimakan. Tuhan tahu bahwa janda Sarfat ini sedang mengalami sebuah krisis. Tuhan ingin menolong janda Sarfat ini. Tapi ada sebuah prinsip yang Tuhan mau ajarkan kepada janda Sarfat. Sebelum dia mengalami kelimpahan, sebelum dia mengalami pelipat gandaan, Tuhan ajarin dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ajarin janda Sarfat dengan sebuah prinsip, yaitu menabur. Ketika janda Sarfat ini percaya dengan iman apa yang dikatakan Elia, dia menabur. Ketika dia menabur, apa yang terjadi? Terjadi pelipat gandaan. Sebenarnya Tuhan sedang menolong janda Sarfat. Bukan hanya untuk bukan sekedar memberi Elia makan. Tuhan sedang mengajarkan sebuah prinsip kepada janda Sarfat. Kamu naburo dulu, kamu akan menuai. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu dalam kehidupan kita sama. Apa yang sedang kita alami. Mungkin kita sedang mengalami banyak tantangan. Mungkin kita sedang mengalami krisis, mau makan aja susah. Tapi kita belajar, ada sebuah prinsip yang Tuhan ajarkan buat kita. Sebelum ada tuaian, harus ada benih yang ditabur terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Mesti ada benih. Janda Sarfat ketika memberikan seperti apa yang dikatakan Elia. Elia gak minta banyak loh, berikan kepadaku roti bundar kecil. Cuman kecil, Elia gak malak Bapak Ibu. Dia cuma kasih aku kecil.
Poinnya adalah bukan besar kecilnya jumlahnya Bapak Ibu Saudara. Poinnya adalah ketika janda Sarfat ini percaya, apa yang aku tabur ini adalah sebuah benih. Minggu yang lalu kita belajar tentang pengelola. Di mana kita harus menabur, bagaimana kita harus menabur. Bagaimana kita belajar Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita menabur dengan sikap hati yang benar? Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan menghendaki kita menabur dengan sikap yang seperti apa? Ya, Tuhan menghendaki kita dengan menabur dengan sikap yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, menabur dengan sukarela, bukan karena paksaan. Ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Gampang gak Bapak Ibu Saudara memberi dengan sukarela? Gampang gak memberi dengan sukacita Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memberi dengan orang yang kita kasihi, gampang. Ya. Kalau kita memberi dengan orang yang baik, gampang. Orang yang membutuhkan, gampang. Tapi gimana kalau kita memberi dengan orang yang ketika Tuhan suruh kita memberkati orang yang tidak kita sukai? Pernah Bapak Ibu? Pernah Tuhan suruh kita menabur dengan kepada orang yang gak kita sukai? Gak mudah Bapak Ibu. Betul? Gak gampang. Saya pernah ngalami hal ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa Tuhan gerakin saya untuk menabur kepada seseorang yang gak saya sukai. Nganyel ke orangnya. Ya, Tuhan gak salah orang nih. Orang yang lebih butuh dari dia banyak. Tapi Tuhan kasih pesan di hati saya, gak tabur sama dia. Gak salah Tuhan. Saya tunda-tunda Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu salah. Tapi saya belajar bagaimana kita menjadi seorang pengelola. Minggu lalu kita itu hanya pengelola. Kita pasti nurut sama yang punya. Akhirnya Tuhan ingetin lagi, tabur sama dia. Ya Tuhan, ojo oke. Jo sering-sering Tuhan. Ya itu secara daging itu seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Gak gampang. Menabur dengan sukarela itu gak gampang. Gak mudah. Tapi kita mau belajar gimana caranya kita bisa menabur dengan sukarela. Ya, gimana sih caranya supaya kita bisa menabur dengan sukarela? Gimana caranya kita bisa menabur dengan sukacita? Yang pertama, ya, sadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Ya, Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu itu punya Tuhan, bukan punya kita. Ya, di ayat 10 tadi berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Benihnya siapa yang menyediakan Bapak Ibu? Tuhan. Roti yang dimakan siapa yang menyediakan? Tuhan. Jadi ketika kita menabur itu sebenarnya bukan kita yang nabur Bapak Ibu. Tuhan yang kasih benihnya buat kita. Di dalam kehidupan kita, berkat yang kita terima itu ada selalu ada bagian benih yang ditabur. Dan itu Tuhan yang sediakan. Bukan kita Bapak Ibu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya.
Melipat gandakannya buat kepentingan siapa Bapak Ibu? Kepentingan Tuhan? Enggak, buat kita. Buat kita baliknya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menabur, ketika Tuhan percayakan benih buat kita, ya kita nurut Tuhan. Benih ini mau ditabur di mana? Kita mesti dengar Bapak Ibu Saudara. Tabur di mana benih yang Tuhan percayakan buat kita? Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan kita, menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Yang menikmati dari taburan itu siapa? Kita Bapak Ibu Saudara. Janda Sarfat menabur roti bundar kecil kepada Elia. Dia menikmati berkatnya sangat banyak, sangat lama. Tepung dalam tempayannya nggak habis-habis, minyak dalam buli-buli nggak habis-habis. Yang menikmati siapa Bapak Ibu Saudara? Janda Sarfat dan anaknya. Sama dalam kehidupan kita. Yang menikmati ke kita lagi Bapak Ibu Saudara. Sadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ya, caranya kita bisa menabur dengan sukarela. Yang kedua, sadari bahwa kita adalah pengelola. Ya, sadari bahwa kita adalah pengelola. Matius 25 ayat 15 berkata, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara, kenapa yang 1 diberikan 5? Kenapa ada yang diberi 2? Kenapa yang ada diberi 1? Tuhan tahu sesuai apa? Kesanggupannya. Tuhan ngerti dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa ngomong, Tuhan, kok Tuhan lebih memberkati dia daripada aku sih? Kenapa kok dia lebih diberkati? Mestinya aku yang 5 dong, dia yang 2 dong. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Kesanggupan kita sampai di level mana dalam mengelola. Tuhan tahu kesanggupan kita ada sampai di mana dalam kita mengelola. Apa yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan ngerti Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang gak pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika saya baca ayat ini di Alkitab Sabda Bapak Ibu Saudara. Pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Kekuatan kita sama kesanggupan yang di ayat ini itu artinya sama Bapak Ibu. Itu berlaku dengan berkat. Tuhan gak akan pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Sama dengan berkat Bapak Ibu. Tuhan gak akan memberkati kita melebihi kemampuan kita. Tuhan gak akan mengirimkan berkat yang di luar kapasitas kita. Kalau kita gak bisa mengelola berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu hanya akan membuat kita jatuh. Dan Tuhan tahu itu. Makanya sebenarnya yang harus jadi doa kita itu bukan Tuhan berkati aku. Bukan seperti itu. Tuhan buat aku siap diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan buat aku siap diberkati. Ketika aku diberkati aku gak sombong. Ya ketika aku diberkati aku gak merendahkan orang lain. Ketika aku diberkati aku bisa memberi dengan sukarela. Itu yang namanya siap Bapak Ibu. Ketika kita siap, Tuhan bawa kita naik. Kenapa banyak orang percaya Tuhan kenapa gak bawa aku naik sih? Kapan Tuhan aku keluar dari situasi yang seperti ini? Karena kita belum siap Bapak Ibu. Sama di dalam kehidupan pelayanan. Ya. Bukan Tuhan pakai aku, bukan seperti itu. Tuhan buat aku siap engkau pakai. Buat aku siap dipakai Tuhan. Ketika aku engkau pakai aku gak sombong. Ketika aku engkau pakai aku bisa memberkati banyak orang. Itu yang namanya siap. Sama dengan
Hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Semua diberi sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan tahu hati kita, Bapak Ibu. Hati kita ini melekat di mana? Ketika Tuhan memberkati kita, hati kita melekat di harta atau di Tuhan. Tuhan tahu. Apakah kita tetap melekat kepada Tuhan ketika kita diberkati? Apakah hati kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap percaya Tuhan adalah sumbernya ketika kita diberkati? Atau hati kita melekat kepada uang? Ketika hati kita siap, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bawa kita naik. Ketika hamba yang menerima 5 talenta, dia mengembangkannya menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta menjadi 4 talenta. Apakah keuntungannya diminta sama tuannya? Enggak. Dipercayakan lagi, kelola lagi. Dipercayakan lebih banyak lagi. Karena apa? Bisa mengelola sesuai kesanggupannya. Hal-hal kecil yang Tuhan mungkin beritahu buat kita. Yuk menabur di sana. Beri. Kita mau taat enggak dengan apa yang suara Tuhan yang Tuhan berikan buat kita? Ciri pengelola adalah dia akan nurut sama yang punya. Ya, dulu saya berdoa seperti ini buat bisnis saya. Banyak orang libatkan Tuhan dalam bisnismu. Kamu mesti libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Setelah saya renungin doa ini, kebalik sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita yang dilibatin Tuhan dalam bisnisnya. Kita yang dilibatin Tuhan dalam bisnis yang Tuhan percayakan buat kita. Ketika saya merubah doa saya, Tuhan, terima kasih buat kepercayaan. Engkau melibatkan aku di bisnis ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau melibatkan aku dalam pekerjaan ini. Saya bisa menemukan apa rencana Tuhan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya bisa nemuin apa yang harus saya kerjakan di dalam pekerjaan saya. Karena saya menyadari saya di sini ini dilibatkan sama Tuhan. Bukan saya melibatkan Tuhan, Tuhan yang melibatkan saya dalam bisnis ini. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pekerjaan apapun yang sedang kita jalani, Tuhan sedang melibatkan engkau ada di bisnis itu. Temukan apa rencana Tuhan. Temukan apa bagian kita yang kita bisa lakukan di tempat itu. Temukan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu di Komsel kami sharing tentang bagaimana aku bisa menemukan satu pekerjaan. Bagaimana aku bisa menemukan lah apa yang mau ditabur. Wong aku buat kebutuhan aja ngepres. Apa yang mau aku tabur wong buat kebutuhan aja pas-pasan. Bahkan aku masih belum mempunyai pekerjaan. Saya membagi sebuah ayat tentang ketika Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu. Ya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Saya bayangin murid-murid ini nyari di tengah 5.000 orang. Dia cuman menemukan 5 roti dan 2 ikan. Nyari di tengah 5.000 orang laki-laki loh Bapak Ibu. Siapa yang bawa roti? Saya bagi ini ke teman saya Bapak Ibu. Tanpa disadari seringkali berkat Tuhan itu gak jauh dari kita. Apa yang ada padamu ini tidak hanya berbicara soal passion.
Apa yang ada padamu ini bisa berbicara tentang apa sih yang ada di sekitar kita. Teman-teman kita, relasi kita, teman dekat. Banyak peluang yang kita bisa temuin di situ Bapak Ibu Saudara. Saya menemukan, saya nggak pernah menyangka ada dalam satu bisnis tertentu yang sedang saya jalani saat ini. Dan saya menemukannya ya dari teman main, teman dolan. Akhirnya saya bisa memulai sebuah bisnis yang lain. Saya percaya yang di sekitar kita ini banyak. Kita mesti berdoa, Tuhan beri aku hikmat untuk aku bisa ngerti apa yang ada di sekitarku. Apa yang ada padaku. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki hati seorang pengelola, kita percaya, kita menyadari kita seorang pengelola, Tuhan akan kasih kita hikmat untuk kita bisa menemukan yang lain. Supaya apa? Supaya berkembang. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati. Memberi dengan sukarela. Yang kedua, menunggu dengan kesetiaan. Yakobus 5 ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Bapak Ibu Saudara, petani itu gak hanya duduk diam mengharapkan panennya berhasil. Ya, mereka bekerja keras. Mereka membajak, ya, menyiram, merawat tanaman mereka. Dan mereka gak bisa mempercepat panen. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk panen. Ya, di dalam menabur itu ada sebuah prinsip, yaitu menunggu. Kemarin saya browsing Bapak Ibu, menanam padi itu panennya kurang lebih 135 hari, kurang lebih 4 bulan. Jagung itu kurang lebih 90 hari. Tebu itu kurang lebih 10 bulan. Petani itu pasti menunggu, ada waktu tunggu. Ada waktu tunggu. Pengkhotbah 3 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semua ada waktunya. Tadi ada satu pujian yang mengatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, mungkin kita sedang merintis sebuah pekerjaan. Bapak Ibu, itu adalah sebuah taburan. Merintis sebuah pekerjaan itu orang bilang babat alas. Capek. Kok kayaknya nggak cocok ya? Kesel. Kok kayaknya nggak sebanding sih? Tapi perhatikan Bapak, itu sesuatu, kita sedang menabur. Kita sedang menabur sesuatu. Apa yang kita tabur? Kita sedang menabur kepercayaan sama orang. Kita sedang menabur nama baik. Ya, kita sedang menabur tanggung jawab. Ya mungkin rasanya capek. Di dalam kehidupan kerja, di dalam dunia kerja, hal itu sangat umum terjadi. Orang yang babat alas itu habut mesti. Betul ya Ko Heru ya? Berat. Mau buka toko, modalnya banyak, saingannya ada. Berat. Tapi percaya Bapak Ibu, apa yang sedang kita lakukan itu sebuah taburan.
Bukan hanya dalam hal pekerjaan. Teman-teman yang sekolah, ya, belajar itu adalah sebuah taburan yang sedang engkau lakukan. Ketika engkau rajin belajar, yang engkau akan menuai hasilnya. Sama dengan teman-teman yang sekolah badminton. Ya, rasanya di fisik gak enak pasti. Ya, rasanya di gembleng gak enak pasti. Tapi itu sebuah taburan yang engkau sedang lakukan. Suatu hari engkau akan menuai. Suatu hari pasti akan menuai. Sadari bahwa itu sebuah taburan. Aku harus menabur ini buat masa depanku. Aku harus menabur. Ketika latihan, beri yang terbaik. Ketika belajar dengan yang terbaik. Itu sebuah taburan, teman-teman. Suatu hari kalian akan menuai apa yang kalian kerjakan saat ini. Ada waktunya. Kadang kita ingin melihat hasilnya cepat. Kok nggak nyampe sih? Kok hasilnya nggak kelihatan sih? Tapi semua ada prosesnya. Ya, kita nggak boleh tergesa-gesa, bahkan kita jangan nyerah. Kalau kita nyerah, kita akan kehilangan berkat yang seharusnya kita tuai, Bapak Ibu. Jangan nyerah. Jangan menyerah. Ketika engkau latihan, ketika engkau belajar, lakukan dengan yang terbaik. Engkau akan menuai hasilnya. Sama dalam kehidupan pelayanan. Ya, kehidupan pelayanan sama. Kita menabur dengan talenta yang Tuhan berikan. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebelum kita masuk di dalam berkat yang Tuhan percayakan yang lebih besar, semuanya dimulai dari yang kecil. Kita setia enggak? Kita setia enggak? Tuhan tahu hati kita. Kita taat enggak ketika Tuhan suruh kita menabur? Tuhan tahu hati kita. Hati kita melekat di mana? Kalau hati kita melekat di Tuhan, ketika Tuhan suruh kita menabur, kita akan menabur dengan sukacita. Tuhan tahu hati kita melekat di mana. Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, ketika kita memberikan persembahan kepada orang-orang miskin, ketika kita memberikan persembahan menabur kepada orang-orang yang membutuhkan, Tuhan ingatin itu. Sering gak Bapak Ibu Saudara Tuhan ingetin sesuatu untuk kita memberi? Mungkin kepada keluarga, lama kok gak memberkati orang tuaku ya. Tuhan ingetin, tabur ke sana. Aku kok kelingan teman baikku yang di sana ya. Mungkin dia butuh. Tuhan ingetin. Kita taat gak? Kalau kita memiliki hati seorang pengelola, ketika kita taat, Tuhan tahu kita akan dipercaya hal-hal yang lebih besar lagi. Kita akan semakin dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf itu bertahun-tahun ia mendapatkan mimpi. Sampai menjadi seorang penguasa di Mesir itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi yang Yusuf lakukan apa? Dia setia. Yusuf gak ninggalin Tuhan. Ketika Yusuf dijebloskan di penjara,
karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Yusuf gak ninggalin Tuhan. Yusuf tetap setia. Bahkan di dalam penjara dia menjadi orang kesayangan kepala penjara. Yusuf tetap setia kepada janji Tuhan. Yusuf tetap percaya kepada janji Tuhan. Sama dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kualitas benih menentukan tuaian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Seorang petani itu pasti memilih benih Bapak Ibu ya. Dia bisa memilih benih yang berkualitas atau dia bisa memilih benih yang biasa-biasa aja. Berbicara soal benih itu bukan hanya sekedar berbicara tentang jumlah. Bukan hanya berbicara soal seberapa banyak kita memberi. Tapi ada satu hal yang kita mesti tahu Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang benih ini berbicara tentang sikap hati kita dalam memberi. Apa motivasi yang mendasari kita dalam memberi? Saya menemukan 4 hal Bapak Ibu. Apakah kita memberi supaya kita dianggap baik? Apakah kita memberi supaya kita diakui sama orang? Apakah kita memberi supaya kita bisa mengontrol orang lain? Apakah kita memberi supaya kita bisa diterima oleh orang lain? Apa motivasi kita dalam memberi? Tuhan bilang sama murid-muridnya, ketika seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser, Tuhan bilang sama murid-muridnya, janda ini memberi paling banyak. Tuhan melihat hati, bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi. Itu yang penting buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu motivasi hati kita, motivasi kita. Itu menunjukkan kita ini seorang pengelola atau enggak. Sanggup enggak kita menguasai hati kita? Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kondisi hati kita saat ini Bapak Ibu Saudara? Ketika kita memberi. Saya percaya kerinduan Tuhan itu membuat kita berkemenangan di dalam segala hal. Termasuk di area keuangan. Termasuk di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Termasuk di dalam pelayanan. Termasuk buat gereja ini. Ya, gereja ini punya visi 5.000 penyembah. Senang gak kita punya 5.000 penyembah? Bapak Ibu diaken senang? Kita punya 5.000 penyembah di sini. Kita semua pasti suka. Siap gak? Kita siap gak dengan 5.000 penyembah? Kesiapan kita tergantung dari apa yang kita kerjakan saat ini. Bagaimana kita menangani setiap tantangan yang ada? Siap gak kita? Bagaimana kita menangani setiap tantangan, setiap konflik yang sedang kita hadapi? Itu menunjukkan kita siap atau enggak. Sama dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Siap enggak kita memberikan solusi-solusi yang terbaik ketika ada tantangan, ketika ada persoalan? Siap enggak kita menangani itu semua? Itu adalah sikap seorang pengelola. Itu menunjukkan kita siap atau enggak. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, karena kerinduan Tuhan. Tuhan memberkati kita berkelimpahan di dalam semua hal.
Bagaimana sikap kita dalam memberi? Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang memberi supaya diakui. Banyak orang memberi supaya biar dia berhutang budi sama aku. Banyak orang memberi supaya bisa mengontrol orang lain, supaya diterima oleh orang lain. Kondisi hati kita yang tahu dan Tuhan Bapak Ibu. Orang terdekat kita belum tentu tahu, tapi Tuhan tahu dan kita pasti tahu. Makanya Tuhan bilang jaga hatimu. Jaga hatimu. Seorang pengelola pasti dia bisa menjaga hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Diberkati Tuhan siang hari ini. Haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Apa yang kita pelajari siang hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, menabur dengan sukarela bukan karena paksaan. Sadari segala sesuatu berasal dari Tuhan. Sadari kita hanyalah seorang pengelola. Yang kedua, menunggu dengan kesetiaan. Kita sedang menabur. Apa yang sedang kita lakukan ini adalah sebuah taburan. Suatu hari kita pasti akan menuai. Kualitas benih menentukan tuaian. Apa motivasi kita dalam kita memberi? Saya percaya ketika hati kita siap, saya percaya Tuhan melihat kesanggupan kita. Doakan Bapak Ibu, Tuhan buat aku siap diberkati. Buat aku siap Engkau pakai. Tuhan, buat aku siap menjadi seorang pemain badminton yang takut akan Tuhan. Tuhan, buat aku siap menjadi seorang atlet. Tuhan membawa Engkau menjadi seorang atlet itu mudah. Gampang buat Tuhan. Tapi Tuhan pengen lebih dari itu. Yaitu apa? Kesiapan hatimu. Tuhan membawa kita naik itu mudah buat Tuhan. Tuhan mengirimkan 5.000 penyembah di tempat itu gampang buat Tuhan. Siap gak kita Bapak Ibu Saudara? Siap gak kita mengelola jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat kita? Gereja ini milik Tuhan, bukan milik Busara. Apa bagian kita Tuhan panggil kita di tempat ini? Kita mesti temuin. Apa tujuan Tuhan kita ada di tempat ini? Kita mesti temukan. Ini punya Tuhan. Bisnis yang sedang kita kerjakan itu punya Tuhan. Tuhan hanya melibatkan kita di bisnis ini. Tuhan bisa gak pakai orang lain di bisnis yang sama dengan kita? Sangat bisa. Ketika engkau ada di pekerjaanmu yang sekarang ini, itu Tuhan sedang tempatkan engkau. Supaya apa? Kita nemu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Syukur Tuhan. Haleluya. Shikaraya Ramanamaya Shike. Tuhan baik. Yesus Shikaraya Ramanamaya Shikaraya. Tuhan tahu isi hati kita Bapak Ibu. Ketika kita tahu hati kita gak benar, minta Tuhan luruskan hati kita.
Ketika kita merasa hati kita nggak betul, ketika kita merasa Tuhan hatiku nggak benar Tuhan, ampuni aku Tuhan, luruskan hatiku Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, kami perlu anugerah-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Hidup kita milik Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan kita milik Tuhan. Karir kita itu punya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Bapak mau berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, buat kami siap Engkau pakai. Buat kami siap diberkati Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumbernya. Kami hanyalah seorang pengelola. Engkaulah pemilik segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan kami di tempat kami berada sekarang. Itu adalah tujuan-Mu. Tuhan, buat kami menemukan apa rencana-Mu dalam hidup kami. Buat kami menemukan itu, Roh Kudus, Engkau yang menunjukkan kepada kami. Engkau yang mengajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu adalah benih yang sempurna. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menabur dengan sukarela. Ajar kami Tuhan untuk kami mendengar kemana kami harus menabur. Ajar kami untuk kami mengelola. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, beri kami hikmat senantiasa untuk kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, Bapak Ibu di lobi depan gereja ada jemaat Tuhan yang berjualan dan penjualannya akan digunakan untuk kunjungan bagi jemaat yang sakit. Baiklah Bapak Ibu, semua kita berpartisipasi karena kita percaya bahwa apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan dan kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Bagaimana kami belajar seperti janda di Sarfat yang memberikan dengan penuh kerelaan hati, yang memberi dengan penuh sukacita. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk mengambil komitmen untuk sama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun kadang Tuhan kami harus memberi dengan mencucurkan air mata, tapi firman Tuhan, janji Tuhan, siapapun yang memberikan dengan air mata pasti akan pulang dengan penuh sorak-sorai. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami siap
untuk memberi dengan penuh sukacita dan memperluas kerajaan Tuhan bagi gereja kami. Di dalam nama Yesus, nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan berdua dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan berdua dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan berdua dengan bersorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Kami bersyukur padamu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu di dalam kami beribadah pada siang ini, kami diberkati luar biasa. Kami juga bersyukur padamu ya Bapa, khususnya untuk pemerintahan negara kami yang sudah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baru. Dan kali ini para pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih mengikuti retret, kami mau Tuhan tetap membimbing mereka ke jalan-jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kesudahan para pemimpin kami ini mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kuasa-Mu, manakala ada pemimpin yang berjalan tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan tolong peringatkan Tuhan, penegak hukum boleh berjalan sebagaimana mestinya, nama Tuhan dipermuliakan. Cara khusus kami serahkan gereja-Mu di tempat ini. Kami mau ya Bapa, semua komponen di gereja-Mu di tempat ini siap menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Penyembah-penyembah Allah yang benar yang mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berserah padamu ya Bapa, baik pucuk pimpinan negeri ini, Ibu Pendeta Sarah Antoni, Bapak Daniel Yohanes, Ibu Yohana Rubini,
Bapak Yuli Pandoyo, semua hamba-hamba Tuhan yang lain, Mbak Ambar, Ko Ivan, Ko Sani, berkati semuanya ya Bapak. Sehingga semua ini merupakan alat-alat Tuhan yang kelak menjadi penyalur kebenaran firman Tuhan yang disalurkan kepada jemaatmu, dan jemaatmu pun disalurkan kepada seluruh penjuru penduduk dunia ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, semua hambatan yang ada merintang di depan kami percaya bersama Tuhan kami bisa melakukannya. Bersama Tuhan kami bisa menyelesaikannya. Sehingga kami perkasa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini kami serahkan padamu. Secara khusus Ko Sani kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pakai, tambah hari, tambah berkenan. Tambah hari, tambah layak di mata pemandangan Allah. Tambah hari, tambah Tuhan sempurnakan. Sehingga Tuhan boleh memakai kehidupannya, keluarganya menjadi perkakas Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, semua yang terlibat, baik itu soundman, pemusik, singer, song leader, kami semua serahkan kepadamu, sehingga semua yang melayani pekerjaanmu, Engkau berkati dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, yang masih belajar dalam studinya, yang masih mempunyai pengharapan untuk kemuliaan yang lebih besar. Engkau boleh nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, seluruh jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadi jemaat-jemaat yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jemaat-jemaat yang menaruh harap pada Tuhan. Kami hanya pengelola. Amin. Dan Tuhan pemiliknya. Kalau Tuhan pemiliknya mempercaya semua pengelolaan kepada kami, kami siap Tuhan. Amin. Oleh karenanya Tuhan, jadikanlah kami pengelola-pengelola yang benar, pengelola-pengelola yang takut kepada pemilik. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang Putra Allah. Kami berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Kiranya Allah memberkati dan melindungi saudara. Tuhan selalu menyinari dengan wajahnya kepada saudara dan memberi kasih karunia. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama kita berkata amin.